Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi dari mata kuliah analisis real, yaitu teorema L'Hopital. Materi ini bisa dilihat di buku Introduction to Real Analysis, karangan Bartel, subbab 6.3. Pembahasan materi ini akan kita bagi menjadi dua video, di mana dalam video pertama ini kita akan bahas dua teorema yang akan kita gunakan nantinya untuk membuktikan teorema L'Hopital. Teorema L'Hopital sendiri adalah teorema yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah limit yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan teorema-teorema limit yang sebelumnya sudah kita bahas. Sebagai contoh, kalau kita punya fungsi yang dituliskan dalam bentuk pembagian seperti ini, fx per gx gitu ya. Kemudian kita ingin cari limitnya ketika x mendekati suatu nilai, misalkan c, maka dengan teorema limit untuk pembagian fungsi, hasilnya adalah limit x mendekati c fx dibagi limit x mendekati c gx. Tentu di sini gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena fungsinya berbentuk pembagian fx per gx. Nah, aturan limit ini bisa kita lakukan selama limit x mendekati c gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita punya fungsi tapi tidak memenuhi syarat yang seperti ini? Sebagai contoh, saya punya fx sama dengan x kuadrat min 4, kemudian gx-nya misalkan adalah sinus px. Kita ingin cari limit x mendekati 2 dari fx per gx. Nah, kalau kita gunakan aturan limit di atas ini, maka hasilnya adalah limit x mendekati 2 fx dibagi limit x mendekati 2 gx. Kalau kita hitung masing-masing limitnya, maka yang di atas itu hasilnya adalah, atau mungkin ini saya tulis saja fungsinya ya, biar kelihatan. Maka fx-nya adalah x kuadrat min 4 yang di bawah sinus px. Oke, maka kalau kita hitung limitnya masing-masing, yang di atas itu hasilnya adalah 0, dan yang di bawah itu juga hasilnya 0. Nah, bentuk ini kita sebut sebagai bentuk tak tentu atau indeterminate form. Bentuk tak tentu ini tidak memberikan informasi apakah fungsi kita, fungsi fx per gx ini mempunyai limit atau tidak di x sama dengan 2. Limitnya mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita menemukan kasus yang seperti ini? Salah satunya adalah dengan menggunakan teorema 6.3.1 berikut. Kita lihat teoremanya. Misalkan f dan g itu adalah fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB. Kemudian nilai masing-masing fungsi f dan g di titik A itu sama dengan 0. Perhatikan di sini A adalah titik yang menjadi perhatian kita, di mana kita ingin melihat apakah fungsi fx per gx ini mempunyai limit ketika x-nya mendekati A. Dalam hal ini mendekati A dari kanan karena nilai x kita itu berada di sebelah kanannya si A. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah gx tidak sama dengan 0 untuk setiap x di interval buka AB. Jika f dan g terdiferensialkan pada A, atau f aksen A dan g aksen A-nya ada, dengan g aksen A-nya tidak sama dengan 0, maka teorema ini mengatakan bahwa nilai limit ketika x mendekati A dari kanan dari fungsi fx per gx ini itu sama dengan f aksen A per g aksen A. Nah, ini akan kita buktikan. Bagaimana buktinya? Perhatikan di sini. Bentuk fx per gx itu bisa kita tulis menjadi fx min fa per
GX min GA. Kemudian, pembilang dan penyebut bisa kita bagi masing-masing dengan X min A. Menjadi Fx min Fa per X min A dibagi Gx min Ga per X min A. Dan ini boleh dengan syarat X-nya itu tidak sama dengan A. Jadi kita tuliskan di sini X-nya terletak antara A dan B. Sesuai dengan premis pada teorema. Nah, yang mau kita buktikan adalah ketika X-nya mendekati A dari kanan. Sehingga kalau kita ambil limitnya, yang sebelah kiri itu menjadi limit X mendekati A dari kanan, Fx per Gx, sama dengan yang sebelah kanan, limit X mendekati A dari kanan, dari ini semua ya, fungsinya Fx min Fa per X min A per Gx min Ga per X min A. Perhatikan tadi Gx tidak sama dengan 0, sehingga yang di bawah juga tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa gunakan aturan limit untuk pembagian fungsi. Maka ini akan menjadi limit X mendekati A dari kanan, Fx min Fa per X min A. Yang di bawah menjadi limit X mendekati A dari kanan, Gx min Ga per X min A. Dan ini hasilnya sama dengan F aksen A per G aksen A. Hasilnya terdefinisi karena di premis disyaratkan G aksen A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga terbukti teoremanya. Perhatikan pada teorema ini yang kita buktikan adalah limit kanan. Dengan cara yang similar, kita bisa buktikan untuk limit kirinya dengan mendefinisikan domain yang sesuai. Sehingga secara umum, teorema ini bisa kita gunakan untuk menghitung limit X mendekati A. Kembali ke contoh sebelumnya, tadi kita ingin menghitung limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per sinus Px. Kita akan gunakan teorema 6.3.1 yang baru saja kita buktikan. Untuk bisa menggunakan teorema tersebut, tentu harus memenuhi premisnya. Kita bisa cek di sini nilai F2 itu adalah 0, kemudian nilai G di X sama dengan 2 juga 0. Kemudian kita harus cek nilai G aksen X di X sama dengan 2. Di sini kita bisa cari G aksen X-nya adalah Pi cosinus Px. Sehingga kita bisa hitung G aksen 2-nya itu adalah Pi dan ini tidak sama dengan 0. Jadi masalah ini bisa diselesaikan menggunakan teorema 6.3.1 karena nilai F2-nya sama dengan 0, kemudian G2-nya juga 0, dan G aksen 2-nya tidak sama dengan 0. Sehingga limit ini bisa kita hitung yang hasilnya adalah F aksen 2 per G aksen 2. Kita bisa cari F aksen X-nya itu adalah 2X, sehingga nilai limitnya menjadi 4 per Pi. Teorema berikutnya yang akan kita buktikan adalah teorema nilai rata-rata Cauchy. Misalkan kita punya fungsi F dan G, fungsi yang kontinu pada interval tutup AB, masing-masing terdiferensialkan pada interval buka AB. Misalkan pula kita punya G aksen X-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval buka AB, maka teorema nilai rata-rata Cauchy ini menjamin ada C di interval buka AB yang memenuhi FB min FA per GB min GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Teorema nilai rata-rata Cauchy ini merupakan perumuman dari teorema nilai rata-rata. Kita bisa cek ketika kita ambil Gx sama dengan X,
Maka persamaan yang terakhir itu akan sama dengan FB min FA per, karena GX-nya sama dengan X, maka GB sama dengan B min GA sama dengan A sama dengan F aksen C per 1. Sehingga ini menjadi FB min FA sama dengan F aksen C kali B min A. Dan ini adalah hasil di teorema nilai rata-rata. Secara geometris, teorema nilai rata-rata Cauchy ini similar dengan interpretasi geometris teorema nilai rata-rata. Yaitu ketika kita punya kurva yang dinyatakan dalam bentuk parametriks X sama dengan Ft, kemudian Y sama dengan GT, untuk T-nya dari A sampai B, maka teorema nilai rata-rata Cauchy ini menjamin ada titik C, berarti dalam hal ini ada titik FC, GC untuk suatu C di interval buka AB, sedemikian sehingga kemiringan garis singgung di titik FC, GC ini sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan titik ujung kurva. Titik ujung kurvanya adalah FA, GA, dan FB, GB. Silahkan dicek ya. Oke, berikutnya kita akan coba buktikan teorema nilai rata-rata Cauchy ini. Ide pembuktian teorema nilai rata-rata Cauchy ini similar dengan ide pembuktian teorema nilai rata-rata, yaitu kita mencoba mendefinisikan fungsi yang memenuhi premis teorema Rolle. Sebelumnya, perhatikan bahwa di sini kita punya G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval buka AB. Hal ini berakibat nilai GA itu tidak sama dengan nilai GB. Kenapa? Karena kalau GA sama dengan GB, berdasarkan teorema Rolle, itu ada C di interval buka AB, sedemikian sehingga G aksen C-nya sama dengan 0. Padahal kita punya G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X di interval buka AB. Jadi kita punya GA tidak sama dengan GB. Selanjutnya kita definisikan fungsi Hx itu sama dengan FB min FA per GB min GA dikalikan dengan GX min GA dikurang Fx min FA. Kita mendefinisikan seperti ini. Coba diperhatikan hubungannya dengan bentuk yang akan kita buktikan, gitu ya. Nah, H ini adalah fungsi yang merupakan kombinasi dari fungsi Gx dan Hx saja, gitu. Jadi yang ini adalah konstanta, ini konstanta, kemudian kita juga punya ini konstanta, ini konstanta. Jadi kalau kita perhatikan di sini, fungsi H itu adalah fungsi yang merupakan kombinasi dari fungsi F dan G yang kontinu, sehingga kita juga punya fungsi H kita kontinu di interval tutup AB. Oke. Yang kedua, karena fungsi F dan G itu terdiferensialkan di interval buka AB, kita juga dengan fungsi konstan ya, maka H itu terdiferensialkan di interval buka AB. Nah, untuk memenuhi teorema Rolle, nilai HA dan HB harus sama dengan 0. Kita cek di sini nilai HA
itu akan sama dengan 0. Kalau kita substitusikan X sama dengan A di sini ya, dan di sini, maka nilai HA itu akan sama dengan 0, begitu juga dengan HB, gitu ya, nilai H di titik X sama dengan B. Karena H kontinu di interval tutup AB, kemudian H terdiferensialkan di interval buka AB, dan kita punya HA sama dengan HB sama dengan 0, maka fungsi H itu memenuhi teorema Rolle. Jadi menurut teorema Rolle, ada C di interval buka AB, sedemikian sehingga turunan dari H di titik C itu akan sama dengan 0. Silahkan dicoba dicari H aksennya apa, H aksen X-nya gitu ya. Maka dengan mensubstitusi X-nya sama dengan C pada H aksen X, kita akan peroleh FB min FA per GB min GA kali G aksen C dikurang F aksen C sama dengan 0. Nah, ini kelihatan langsung ya dari HX-nya, karena ini hanya perkalian GX dengan konstanta, sehingga kalau diturunkan ini menjadi konstanta ini dikalikan G aksen X, yang ini turunannya adalah 0, suku yang ini, kemudian yang suku Fx kita punya F aksen, disubstitusi X sama dengan C kita punya F aksen C, dan terakhir juga 0, sehingga kita punya bentuk seperti ini. Nah, karena G aksen C-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa tulis ulang persamaan ini seperti hasil yang kita inginkan, yaitu FB min FA per GB min GA itu sama dengan F aksen C per G aksen C. Terbukti teorema nilai rata-rata Cauchy. Selanjutnya, kita akan gunakan teorema nilai rata-rata Cauchy ini untuk membuktikan teorema L'Hopital yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.